Kita untuk rahmati Allah zaman urung untuk amane Allah ya zaman sedurunge donga. Untuk kabeh fasilitas tauhid ya zaman urung ngaji. Iku nunjukno kabeh iku minat. Saiki sampean tak bedhe, rungokno tenan. Kaya kula mulai cilik kan urip. Umume cah cilik kan ya dolanan nek keran, kadang golek manuk, golek pitik. Pokoke yo seneng. Paham nggih napa? Seneng banget jenenge cah cilik. Main apa saja seneng. Padahal pas iku yo ora kenal pangeran, yo ora ndonga yo seneng. Bareng wis tuwek ape seneng wae kok cek repot, kudu duwe dhuwit, bojo nriman. Kudu duwe tangga sing apian, cek kakean cangkeme. Zaman rung roh apa yo wis iso. Saiki ana wong nyun sewu misale dadi lonte umur 20 tahun. Bareng dadi lonte umur 20 tahun pertama untuk rezeki iku mergo dibokeng regane 1 juta. Hari kedua dibokengne regane 500.000. Terus muni ngene iki. Lah nek aku ora dadi lonte mangan kon. Lah genane umur 20 tahun rong dadi lonte ya iso mangan. Mulane ki aja geman dadi PNS dadi tambah kafir, dadi guru malah dadi kafir. Kowe bareng dadi pedagang malah kafir. Ora kok kafir dadi ora mukmin mboten kan niku wae. Zaman urung dagang ya tahu seneng. Zaman rong PNS ya tahu seneng. Zaman rong dadi mubalek ya tahu seneng. Nak ngono seneng iku peparinge minap. Misalnya wong di beras 2 kilo itu biasa wae. Ora rasane ora duwe terus utang tonggo lagi kapok apa. Kalau kowe di tangan sikil lem ini kan sikil lelek biasa wae nek diamputasi lagi kroso. Beli sikil lelek ya penting. Kalau digodhekno barang Prabu dilang kena aku mlaku ya penting. Di salon barang aneh-aneh sikil lelek kok. Di salon nang kena aku mlaku. Kena aku pengen roh rasane ya mau ketok sik kok lagi roh rasane penting ngono. Sikil sing elek. Wasihatu lan sehat la yarifu ora ngerti kodro ing kadare sehat sapa ilal mardo kecuali sing lara jamu maridin jamu lara ya ilas ahli saqo kecuali wong sing duweni sifat lara wal hayatu te urip iku la yarifu ora ngerti kodro ing kadare hayat sapa ilal maut kecuali pira-pira wong sing mati niki sing penting kula terangno niki nggih masalah kula niku tani ati teng dunya nerangno tauhid niku kalimat niku sampean balin malih fa inna syai'a innama yurafu napa biditihi napa fa inna syai'a innama yurafu biditihi. Terus cara ulama-ulama hakikat Allah nggawe ireng iku ben ketok putih. Terus Allah nggawe ireng iku ben sing putih ketara putih. Jadi ireng digawe niku mboten niat gawe ireng tapi ben mlebu kaidah wa biditihi tatabayyanul asya. Di garis putih itu kelihatan putih sekali kalau didampingi apa? Hitam. Sehingga hitam ini malah berfungsi mencerahkan apa? Putih. Maksudnya ngaten, kalau saya dan umumnya ulama siapa saja yang mencintai tauhid, masuk ulama modern sing kabudut dibom, Florian teng sarang misalnya kitab Kubral Yakiniyat. Ini cerita tahadus ini mas, saya pernah ngajar 6 tahun kalau gak 5 tahun Fan Kubral Yakiniyat tentang Madrasah Ghazaliyah itu karangannya Sayyid Ramadan Al-Buti. Kita tahu beliau akhirnya mati semua dibom di Syria itu sebetulnya ilmu yang beliau utarakan dia lazim ya gak ada yang aneh, semuanya lazim sesuai konvensi ilmu-ilmu tauhid, ilmu kalam. Tapi umumnya ulama modern yang aku yakin diri dari pengiran biasanya tetap punya sisi yang kesamaan bahasa. Misalnya fikih yang dikarang Madzhabul Arba dulu tentu orang sekarang pahamnya lewat Wahbah Zuhaili. Fikih yang dikarang Zakaria Al-Ansori mungkin orang sekarang pahamnya lewat Abi Zahroh yang di Mesir baru tren-trennya. Di Indonesia misalnya lewat Basyuber, Basahal. Karena biaya kita juga punya utang sama ulama modern. Ya Jokowi santri-santri khusyuk, ngerti kayak kita modern moh, gitu dengan kita kuno. Kan kita kuno, zakat emas itu piro, isruna miskolan. Dia itu piro, isruna miskolan. Perkodenya mau baca kitab modern, jadi raro konversi isruna apa? Miskolan. Ini jenis geblek, no. Yang takut, iso jamak sholat piro, sitata asaro farsakon. Lah ya itu piro, sitata asaro farsakon. Kita tetap butuh ulama modern karena mereka yang mengkonversi itu. Misalnya isruna miskolan itu sama dengan misalnya sekian dinar. Saat dinar itu 4,25 gram.
Kalau 4,52 gram, ya kira-kira isrona miskolan sekitar 89 gram. Kalau 89 gram atau 84, kue seneng zakat larang tak murah? Iki tak tes. Kue seneng nisab zakat larang ku murah? Larang, medit berarti. Harga efeknya itu kue nak darani wajib ku 69 gram, berarti kue dia 64 wajib zakat. Konangan aslinya. Jadi uang milih nisab larang itu mesti medit. Orang kok mungkin medit, mesti medit. Alasannya ikhtiar, tapi tetap jadi ini medit. Kalau orang tahu debat be wong kalah, kecuali pisan debat be wong medit, wong mesti kalah kok. Mergo apa ya? Teke wong medit luwih cerdas no. Mergo tukang perhitungan no. Wong lomo kan biasa dibulatno no. Repot to medit. Mari cepet kiamat. Sampai kita bedhei. Ini penting kalau terang. Sehingga ilmu tauhid yang dikarang Imam Ghazali sekalipun itu ya kadang kita tidak tahu logika klopnya kecuali dikarang orang modern. Saya utang jasa ya, termasuk saya sering cerita di sini, saya dulu ngaji sama Mbah Mun itu kitab Al-Husnul Hamidiyah. Itu dikarang orang kemarin sampai sekarang jadi pelajaran di madrasah sana. Kelas bener ini, pas kalian kelas 2 aliyah. Aliyah diniyah, orang aliyah kurikulum. Wah pada no. Ngeten bisa dulu nggak tenan. Di antaranya komentarnya Said Robert Al-Buti dalam Kubrul Yakiniyat itu. Beliau cerita begini. Ayo do goblok bareng atau pinter bareng. Ini saya kalimatnya persis seperti itu. Kenapa dalam latihan tauhid itu kan ada sifat berapa? Kalau latihan tauhid sifat wajib, sifat mukhal, sifat jaiz. Terus sifat wajib itu berapa? 20, terus mukhal 20, wajib jaiz ya. Kowe rasa kuwatir ngapalone angel wong iku karek malih wae bar wajib ya. Dadi ra perlu kapal kabeh. Pokoke pitu iku ya sing pitu kan bolak-balik. Ya pitu kan diulang-ulang. Wujud terus enggak ya wujud sitok ya. Idam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamuru fi nafsihi. Kayak itu bocah Mustafa ya bagian gak ngitungnya piye wujud sifat nafsiyah terus idam bakok mukhalafatul hawadisi ya muru fi nafsihi wahdaniyat sifat salbiyah. Terus mulai sifat tenan itu kan kudroh geroda sama asor kalam. Terus mulai natijah sifat apa maknawiyah berarti ya kan terus kudroh pokoknya karek bentuk master no? Karek bentuk apa master kalau disempai. Ndak irung ana tenan. Kau kena tahu hitam papat orang di swarga mau dibiji malaikat itu. Sama saya tak bedai. Dari Said Robert Al-Buti, sebetulnya manusia itu tidak pernah tahu Allah. Nganti cerdas kaya apa itu wong ora tau roh pengira. Tapi baru kayak wali aneh itu luwih mukhal. Kalau balen wali aneh itu luwih mukhal. Akhirnya kita itu ngerti pengira. Dulu saya itu rapati cocok dengan Said Robert Al-Buti. Karena aku lalu termasuk orang para pangeran, jadi roh ilmu aneh-aneh aku cocok. Mereka aku rasa itu ya seroh pangeran. Ditangkap cek kok, iya saya naik dulu. Karena saya guru ya tak teliti itu tangan-tangan kok ono bener ya. Terus saya baru tahu itu Syekh Nawawi yang orang tafsir dari Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Syekh Nawawi semburi bening di Banten misalnya Mekah. Orang kayak ngait putune saiki wakil lopo ora usah ngono, mari kampanye. Ora usah ngono, pokoke ngono tenan ora kuwi ora roh putune. Aku ora roh sanate piye, silsilah piye tenan kok kampanye. Pokoke saya Nawawi. Yang jelas saya punya kenangan khusus sama saya Nawawi karena saya Lukman ini cucunya orang yang dulu garwa bojo terakhir saya sinten Nawawi. Jadi saya Nawawi itu bojo terakhir itu dikene murid. Paham ya? Apa? Berkonom. Terus muridnya paling alim itu termasuk buyut-buyut kula lagi buyutnya balik. Nanti kula tahu banyak tentang sejarah saya. Kok buyut-buyut kula marisi bojo. Ya sak ilmune. Jadi marisi ilmune ya marisi bojo niku ora ada. Oh. Atau dididik asal aja.
Tapi bojo paling nom kan bojone ku akeh. Lama dhisik bojone akeh. Minimal itu papat. Tapi nak sing dirabi iso 5 iso 10. Tapi perangkatan niku papat. Lha mau durung-durung waktu terapi tak tahu. Terapi ping 20. Waduh. Tapi rawale 20 langsung kenapa? Apa asal payu ana sing gelem terus. Ya agak kira payu alhamdulillah. Pun ngrungokno tenan. Saya Nawawi itu kan kalau nanti sinau tafsir Munir dan saya punya rencana membaca tafsir Munir Kapan. Tapi saya pernah sinau khatam, saya takriri. Itu beliau ngendikan gini, fa inna ma'rifata sifatillah iku la tu'rafu illa bisuluk. Saya masih ingat, beliau menghentikan tidak asalin tapi suluk. Suluk itu jamak salbun. Karena kita memastikan sifat-sifat Allah itu akal kita, muntaha aklina, puncak akal kita itu hanya mengetahui lewat suluk, lewat sifat salbiyah. Misalnya begini, terus saya cek lagi di kitab Ihya, karena ini urusan disiplin ilmu, jadi harus ada padanan. Saya membenarkan Said Ramdan Al-Buti setelah melihat sekian padanan di Ihya, di Tafsir Munir, di beberapa kitab. Ini rumah nontonan. Misalnya saya bilang, rumah nonton, gue biasanya anak ilmu logika itu tak haram mudik. Misalnya tisu ini tak potong, terpecah. Sebabnya terpotong ini karena tak potong apa karena tisu ini lemah? Gue latihan cerdas, ojo latihan lugu, ya. Dia ini pura tahu mikir, pokoknya dia udah tawakal yang tadi mati, semua udah dia pura-pura wali, gayanya gaya wali dia, mau mikir gaya wali, mau mikir gaya apa? Gak nak wali tenan rapopo, nak pancen malas mikir terus iya kan. Nah kalau ya para pangeran tapi belum mikir. Ya kalau kaca tak pecah terus kemudian pecah, itu sebab pecahnya karena apa? Karena saya pecah apa karena kaca itu lemah? Lemah lah, agak dipecah kan ya orang pecah. Ayo, dipecahlah, nak orang lemah ya orang terpecahkan. Sebabnya apa? Kok sebabnya pecah-pecah itu akibat. Takbir lah. Kau nyari Mustafa. Gerti yang mikir mau kan nyari Mustafa. Ayo tuh aku udah eling pangeran, bikin tadi mati. Ya apa? Ini kagak calon wali ya. Syaratnya wali orang mikir. Dan jare bangun, kau cogeman hak pengen jadi wali. Wali kok jalur bodoh iso, pokoknya agak mikir, lugu iso wali. Tapi kalau lama kudu pinter. Tadi wali ku iso lewat jalur bodoh. Tapi ya tadi wali amatir, wali yang iso dibredel, iso dianulir, gampang anulir. Tuh ada ras lucu iso di PHK, wali. Enak wali kok jalur ilmu sudah dikutuk. Nah, pertanyaannya adalah yang penting itu dari saya Ramdan Al-Buti, yang penting gue itu muni ono sebabnya. Dengar ya, yang penting gue itu muni ono. Nah karena sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Dikatakan sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Makanya kita menamai Allah itu aslul mawjudat atau musabbibul asbab atau wajibil wujud. Mergo aku darani alam raya ini, misalnya alam raya ini diciptakan oleh siapa? Oh gak ada yang menciptakan, tahu-tahu ada. Lama-lama kan kita berpendapat sebelum ada alam ini ada ketiadaan, kemudian ketiadaan ini menjadi sebab keadaan. Kan lucu, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Akal kita lebih menolak. Meskipun ketika akal ini alam raya diciptakan oleh zat yang sebelum alam, yaitu Allah, tapi soalnya sedurunge Allah ono zat meneh. Ya ora sing Allah, sing Allah sing iku wae. Tapi ada pertanyaan nih, jangan-jangan sebelum Allah ada zat lagi. Ya sik ora sida Allah, sing Allah sing sedurunge. Nah, sebetulnya kita ya ora paham. So akhirnya piye ya ora paham. Cuma penasaran gini bisa dihentikan. Luweh muhal nak ono kesimpulan sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Yaiku jenenge Allah lebih dikenali bisuluk apa? Bisuluk dengan sifat salbiyah. Luwih gampang kowe darani alam disebabno oleh sesuatu yang wujud. Yang karena ini nanti kita istilahkan untuk Allah disebut wajibil wujud daripada kowe darani alam disebabkan oleh ketiadaan. Itu jenis bisuluk. Makanya kita menemukan Allah nak cara ilmu tauhid disebut harame utawa mukhalid daur bek tasal. Sebagai serap sampai mikir daur tasal malah paham ya. Jadi det itu penting.
Mulane kula niku nganti sakniki niku pikiran kula nggih kaget. Misale kula sakniki urip, rungokno ben aku saiki urip, iso bernapas, iso ngamuruhin, iso ngenyek, iso macam-macam. Mau ngenyek rugen baru gak ngurangi dosane nambah derajate. Jajane ngurangi ganjaranku kena ngenyek. Tapi kan stokku ganjaranku akeh ra apa-apa lah. Dan nek ngritik wong dosa, ngurangi ganjaran. Ini kan cek cukup lah. Nah itu menurut saya cukup. Karena misalnya ganjaran mulang itu kan 100 ya. Ganjaran ngenyek loro. Apa dosane ngenyek loro cek 90. Cek susah lho. Jadi aku mau ana totalane lah. Ngono. Karena aku mulang rugen ganjaran 100, ngenyek Mustafa paling siji lah, gak nganti loro. Berarti cek biro 90. Tapi nak ngenyek Mustafa langsung dosa tok kan kowe ora mulang kene. Jadi kau jadi roh aku ora oleh. Ayo rohno. Iki penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa nggih ngelatih napa? Setan itu kepinginnya wong itu gak berpikir. Sehingga terjadilah teori topiyah. Topiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah. Eling-eling rofahiyah itu urip mapan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh buru-buru, butuh budul-budul. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, buru, jagungan, semuanya seperti itu. Ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya ada paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah Allah, memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah, ma'rifat. Caranya adalah bin nadhari sahih, dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Iya Bapak. Tak tanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh seneng yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Nah, sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh kholik. Paham ya? Alam ini sudah akibat, musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah, kiai-kiai tidak menerangkan gitu Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa? Yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih maksud? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah Islam yang mengatakan itu, coba sama cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu nggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhanna su'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min
qablikum. Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat, saya kata Allah, nyembahlah saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah kemudian sifat-sifat ini oleh Islam, yang punya sifat itu didamai. Tapi kelirunya kiai-kiai, kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus, alam ini butuh banyak. Nah, penyebab ini kita sebut musabibul asbab atau kausa prima atau wajibil. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Coba langsung Allah, mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? Bangunan apa tahu? Makanya di Quran itu sering nyebutnya itu apa? Sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya, karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nanti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Kita klit itu tidak bisa, karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul, jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Ma taqulu fi hadzal rajul, jadi enggak ma taqulu fi hadzal. Yang diajarkan Mudin itu formalitas standar, mungkin kompilasi hukum Islam apa itu sebetulnya nggak tahu saya. Kalau di Bukhari, di Muslim, malaikat mungkar nakir tanya gini, ma taqulu fi hadzal rajul, bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi misalnya, lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW, tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtad, orang munafik atau murtad, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Oh itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat, fa'amal mu'min awil mungkin, orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar, karena rawinya syak ya, biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu wa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda fa'amanna bihi wa saddaqna. Kata-kata bil bayyinah, orang itu adalah Muhammad, dia nabi yang datang ke kita bil bayyinah, dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda, dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblat pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi, karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh Kanjeng Nabi, nabi itu mergo ajaran sholat. Saya loh. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh nabi tenan itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu cahaya. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy ning pangeran? Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian, nah ono sahabat gak sholat jamaah. Jare Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri, aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah, tak obonge. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang kondisi paling emergen, ikut tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo, kok sholat sunat, iku ainama tawajjad bi rohilatu, kadang madem ngetan, madem mulon, yang penting iso. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit, saking muji ini sundul langit, wajilat kurrotu aini fi sholat, aku ayam nak be sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah, gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya ya suworo, kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak nabi kok orang punya berpikir sholat gitu, paham? Dong, teman. Jadi gak mungkin di sholat itu kalau gak keluar dari seorang nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger uang itu nyawane wajib. Raiso ngadeg luguh, raiso luguh, laya-laya, raiso mengkas-mengkis lah, sholat ning ati. Pokoknya yang berbau sholat bahkan nggak ditoleransi, ditinggal sama sekali, karena ini hubungan manusia dan
Dan apa? Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin wong di pikiran ngono kok gak nabi ku gak apa Einstein punya pikiran gitu. Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso udah menemukan benda ini relatif. Ya mesti ya relatif. Misalnya manuk doro, ya rumah no, misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk bidung atau manuk apa elang. Mergo elang iso mangan derkuku. Iya jare derkuku elang ku ganas. Tapi jare ular. Jare ular tetap derkuku belok apa? Ora iku sing manuk lemah iku. Empret yo ganas ngomong kudene korban. Iya ta ora? Lho lah iya, iku kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus iku ora ganas dibanding macan. Tapi jari kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi ganas wedhus perkara pangan sak. Ya santung-tung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya kok. Tapi nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran iku buta seksi. Ben dadi seksine nabi ku bahkan orientasine salat ku bojo. Mulane jare kula kudu utang jasa mbek Ibnu Hajar Asqalani. Kena apa nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek wong kuwi. Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang, kudune kan mantap. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mantap. Tapi terus ditakoki kenangane wek Nabi ku salat. Dari Aisyah, di bojo gandeng Nabi yo repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentak ngono yo tetep tinggal. Bojoku sing kenangan kowe ngono to. Artine Nabi ku gak main salat bojone sing di marwah ditakoki wong yo kenangane yo. Salat dari Aisyah. Aku wis terlentak. Bahkan untuk bene yadaihi kal janazah Nabi pas sholat itu aku dengar kok Aisyah wayu terus yo. Nah kok bojomu kowe ra kok terusno kan ana sebab iki. Nah sampe terusno sebab apa kira. Elek judes elek melarat sebuah ngono. Iku jare Aisyah, aku terlentak kok janazah. Nah, Nabi ngadeg aku tak jujurno. Nabi nak sholat sunyi. Engko nak aku keturun, kok nak ndekne ape sujud, falho masani biadi. Terus aku didudun terus sikilku tak terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di bali yang dipakai tidur. Orang saya gaya-gaya nonggon sholat atau udah tidur sholat paham ya? Nabi ku masyhur sholatnya nenggon kasur sing tidur dulu, gono kasur orang pakai gon apa? Jadi orang gaya-gaya nonggon saya kan gak usah gaya gono ruang apa? Sholat nganti ono sawang ya Allah. Kayak tak tahu. Nabi itu sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Sholat. Kayak kenangannya istri-istri Nabi sampai dosa nirokno sholatnya Nabi. Ummu Aiman itu tonggone Nabi duwe anak jadi cadal rupane Anas. Dolan ning gone Anas. Iku bareng dolan berarti sugoi di jongkoe tak kei hadiah. Napa ya Rasulullah? Ayu mautiin tuhibbu an usolli fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah, jare Anas kenakane. Aku duwe kloso sing wis rada elek. Tak lapisi terus Nabi salat di sini. Dadi kaya apa? Kuwi iku gak mungkin wong kok duwe ide salat. Iku nak gak Nabi gak mungkin. Makanya saya direncana nak jawab mungkar nakir. Hak sing kau pikiran dhewe bukti nak Muhammad ku Nabi kok diantarane. Makanya gue ngerepek oleh ya ora pokoknya ini cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima kerepekan mau. Jadi lah untungnya mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau apa marah buka terus mana buka dinu kan bangun dinu kan tes-tesane mudin kira gue semudin kira marah buka terus waman nabiuka dinuka buka usul terus kitab terus ikhwan bapak rata kono bapak ditakokno Ibrahim bapakmu dora kanggo cek Karmen cek Karan sampeyan dadi Ibrahim ora sing anak kiai tenang wae sampeyan kon zaman abuka kon jawab Ibrahim aman nasab bapakmu ora kanggo kabeh sampeyan Gus kabeh wae sampeyan sebagian jamaah buka kan Ibrahim, malaikat itu lugu wah bodoh ini orang aneh Parmen dulu aneh-aneh
Nah ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang, nah terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sih kan. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, dia udah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah, fastana rawaju wasur rawaju. Nabi baru nggak sholat semua nangis pot. Ternyata aku sukses jadi nabi, wah sholat semua nangis pot. Padahal beliau sakit, sudah usi barok, sudah pakai belenggu, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud. Akhirnya apa? Nabi minta, "Cung aku gandeng, ben iso sholat." Terus dipapa itu Sayyidina Ali bin Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Nabi yuhada bin Rajulaini di papa Fadl bin Ali. Kemudian ikut sholat berjamaah masyhur. Akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi imam. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang yang rasanya. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesuwan kayak berpikir orang waras, ini tak tobat. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja. Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh dire urusan dunia ya Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu, paham ya? Mana ada kontestasi imam, paham? Tapi gus, akal-akalan ada zaman modern itu akal-akalan ini cerita. Mana tak kau itu zaman sahabat terus akiasno. Tapi sampean pernah dengar toh, ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Dia sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Somben jong kowe nek mahsyar iku amaliyane ora pati dihisab. Pertama dihisab iku sholat, terus sholat Allah liyane lagi-lagi sholat yang dipuji." Tapi sekarang orang Islam modern itu koyo LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu singgi orang supaya ke tengah. Berarti kayak pemain bal, itu rumus-rumusnya kok pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikail ora kepen rezeki ning entekno. Jadi gak pikir sampai wong melarat ora sholat luwih dibela timbang wong makan sholat. Mergo wong makan sholat jenenge berjuwis. Nak wong ora sholat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM seringane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora sholat rezekine angel. Sing sering sholat diparingi barokah urip rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean sing ngene iki, paham ya? Sing sholat mapan nggo mobil dianggap berjuwis anti sosial. Sing ra sholat terus Allah ngukum melarat tetap dibela-bela mergo napa marji. Ngene kejogeman melok ngono iku wong Islam. Kejogeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Duwe sithik dienggo narkoba, sithik nggo bokeng wong wedok terus melarat. Bareng melarat bokeng melarat tetep bela mati-matian. Terus tak kok pangeran itu piye? Ku tak hukum malah kok bela piye. Lah saiki nek ora percaya tak kok aku. Sopo wae wong paling melarat ning donya terus tak kok ya asal usule. Kira-kira mergo Allah sing dolim apa masalah ini? Wong merantau sing ning dalan-dalan ku rata-rata ya ana mutune. Melarat ning desa isin
tukaran mbek Pak D kali itu semutung anti silatur rohkem minggat semuting rawuh dulu. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qatur. Wong lunane wae niate ngaduhi dulu. Iku jenenge apa qatur. Terus dihukum mbek pangeran merantau kangelan. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Itu bila-bila nih. Mereka kau mau dikoidah marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tuh punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mantel kiai, dari kiai dianggap koyok bos berjuis. Santri yang kerja ngurumat apa kebon, kiai ini dengar-dengar yang ngomong untuk setoran. Jadi nganggap kiai koyok ketua geng. Mereka kiai ini ngomong dengar-dengar mulang. Nggak santri ini ngurusi kelapane, ngurusi panenannya terus disetor. Nggak makanya ada kiai ketua geng. Terus yang dia gue bilang kau apa? Melarat. Kau melarat itu bukan ngelah. Akhirnya gerakan sama rata sama. Itu korban pertama PK. Mereka dia ora ibadah. Jadi uang sing diparingi jebar kayak pulau ini kan mulang. Terus rugen salam template. Dia ketua preman terus setoran ngono. Yo mati yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Akhirnya pertama yang dilibas PKI yo kiai perkarane provokasine ngono. Oke agak ada kiai aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai itu makan mergo barokah wa taqillah sallahu makhraj. Mesti orang wong takwa ora diurusi pengira. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerupak ya pengira. Umum yang kaji kulo yo kaji. Umum yang Pak Rabi yo rabi. Cara aku butuh wae untuk akeh cuma yo. Pokoke gampang kabeh cara gelem cuma iki kan jaga toleransi. Sampai wong ora payu-payu iku. Saya tuh pernah misi seminar di Madura, di Bata-Bata, pondok paling besar di Madura namanya, termasuk pondok paling besar di Bata-Bata, sama Gus Yo. Itu cerita Gus kalau di sini orang alim, wah kalau ingin nikah kamu dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau Anda ingin, nanti pulang bisa bawa langsung. Ini Madura, negara Islam. Yang pemandunya itu bilang. Waduh, aku ngaku kesuwen dari kiai Jawa Tengah, kesuwen ratau rongon-rongon itu, jadi saya kaget tuh, masa gitu ya? Lalu ada pendereknya lagi, pengiringnya, tak tanya apa betul gitu? Oh iya betul sekali. Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa ngalahkan kecerdasan Pak Habibie Guyonanya, karena kalau Guyonanya Pak Habibie itu tanya. Coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Kenapa tidak kamu copot? Itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh namanya agak ketinggian Pak. Makanya guyonannya, ya itu guyonan. Habibie itu belum pernah debat kalah kecuali nggak orang. Tapi di sana juga guyonan. Tapi memang orang Madura itu nak guyon. Orang Madura tak tanya, memang guyonannya guyon. Orang Madura cerdas-cerdas. Jadi wah sekarang iso bayang loh itu. Berpikir gue beda memang. Perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Kayak di Thailand. Dan ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasanya. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai. Dan orang Banjar kenapa saya bilang lebih? Karena memang sebuah Banjar karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad. Syekh Arsad bin Abdis Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Kalau Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdis Somad Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Zainin. Enggak ke kampungnya Ijen. Sekumpul ya.
Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa, enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya ya pakai bahasa. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi kayak saya itu sering dapat SMS entah berapa sampai lupa lah jumlahnya. Gus saya ini orang Sunda, tolong ya kalau ngaji bahasa Indonesia. Kadang orang Kalimantan, orang Sulawesi. Padahal saya sebetulnya mau fanatik kayak orang Banjar. Jadi saya tuh sering dapat SMS itu ya orang-orang apa? Jadi youtuber itu. Gus tolong kalau ngasih pakai bahasa Indonesia ini nggak sama sekali nggak paham bahasa Jawa. Ini cerita. Jadi saya mohon sekali ya. Jadi tauhid itu kuatkan. Kalau kamu tauhidnya tidak kuat, cari ditnya. Cari apa? Ditnya. Kalau kamu melogika Allah tidak kuat, lalu sebelum Allah siapa? Kalau masih ada siapa, yaitu saja yang Allah, bukan yang lain. Pokoknya Allah harus yang paling awal. Lalu kalau kamu itu masih janggal, tetap akal kita luwih gampang nompo alam ini wujud karena sebab timbang wujud tanpa sebab. Itu jenenge dit. Paham ya? Karena lebih gak masuk akal sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Artinya kalau kamu bilang sebelum alam ini ketiadaan, berarti ketiadaan penyebab wujudnya alam. Ya malah gedeng bareng dong, barang ra ono kok wujud to barang sing oh. Oke milih gedeng apa waras? Waras. Makanya agama ini kaumi yakinun bagi wong sing waras. Nah nanti terserah kamu. Nanti mungkin kita Fatihah saya. Apa menerima logika kerpean? Nah kalau menerima, aku iso niru saya, paham ya? Tapi masalah wong niru biasanya ra pas ya. Cek balenin dah. Pokoknya kau harus godo. Oh. Hanya saya tuh punya kenangan guru sama guru SD. Guru SD nanti sowan guru. Sak kepala sekolahnya sak guru. Gara-gara kurang ajar benar. Tapi guru SD oknum buat banget. Mau ada ujian nasional. Ini kisah nyata. Mau ada ujian. Ada guru supaya kelulusannya tinggi. Ayo jadi bocor nawa. Ya orang didik. Sing guru umumnya jumhurul guru nih ya jangan nanti kriminal bocorkan ujian itu. Nah guru yang satu ini setengah tahun mondok. Orang. Ujiannya mau kan akhirnya dibocor Rokia, ini barang dunia kok kurang ajar. Nah, lah percaya tak ada bimba lu, iya gitu. Itu sosokan nih. Lah ya ujiannya mungkar akhirnya dibocor mbek kiye-kiye rapopo kok. Ya selama ini mungkar nakir harusnya tersinggung kan ujiannya kan dibocorkan siapa-siapa. Terakhir dibocor Mudin, paham ya? Akhirnya tak kok, suan kulo. Kulo pas ning gerdi pondok ning kulo sinau. Aku guru-guru rene kono apa? Gus apa betul, Pak? Aku ya tentu mendukung kebijakan ra iso dibocor roto. Aku yang terus mending ngene. Iya, nak ujian bukan nakir bisa dibocor ya, tapi ujian nasional ini kan ujiannya bukan nakir. Sembrono. Jadi orang utak aneh gue orang itu. Aku ya tahu bayang, orang diutak ngono kira tahu bayang. Aku ya jokis nyata. Karena percaya tak kok nafsu pak. Takuan pertama ngene, apa ujian mau karena itu takut apa kok ngene ngene, itu dibocor ke iya, loh dibocor tenan. Wah mata nong. Repot. Ya tapi ora oleh kang ya bocor ujian nasional, kroton sepakat loh ujian kok dibocor. Lah soal mau karena akhir itu legal, kan wes pokoknya oleh kamu karena akhir kok. Cuma saya pastikan yang ada di Bukhari itu sebetulnya yang di Mudin itu tidak lengkap. Sebetulnya ada yang orang dites untuk melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu menurut saya kamu harus pilih satu saja yang bil bayyinah. Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la ilaha harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, kenapa kamu nyembah Allah?
Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai awal dulu, asal usul aslul mawjudah, yaitu wajibin wujud. Kamu harus bisa menjawab. Wes lah, pokoknya sementing iso. Makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bisa diwaris hartanya. Umpama Nabi dunia ini iso diwaris, nanti ada kesan Nabi mengumpulkan harta demi anak cucu. Jadi sekian hukumnya Nabi itu khusus, karena biar kelihatan, ben tambah ya, tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar. Nabi orang Nabi gitu. Wes contoh paling gampang sholat, makanya Nabi kalau mau sholat sampai as-sholatu ima. Coba sama lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya wong kepengen mapan, Cina ya kepengen mapan, PKI ya kepengen mapan, lonte nganti ngono ya kepengen mapan, copet garong nganti ngono ya kepengen mapan. Tapi Ibrahim apa ketika kepengen mapan secara finansial? Pertama doanya apa? Robbana liyuqimus sholat. Gusti ben anak putu kula kiat sholat disupani duit. Iki menungso. Wate sholat itu nanti duit. Coba, tapi yang disebut itu sholatnya dulu, bukan sarananya. Robbana liyuqimus sholat. Lagi faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamar. Jadi wong tambah tua, kula tambah tua tambah ngalim, ya tambah waras. Jadi beda. Robbana liyuqimus sholat. Jadi bukan kok ngendikan gini, Gusti anak putu kayak duit sing akeh ben gelem sholat. Nah ngono kan materi ini nomor satu. Beliau enggak yang disebut Robbana liyuqimus sholat. Gusti anak putu kula ben kelar sholat. Tapi karena mereka menungso ben kelar sholat disukani fasilitas. Jadi itu di duit. Tapi orientasinya ya satu sholat. Kenapa? Sholat dan disebut Robbana liyuqimus. Itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Saya ulang lagi, kalau tidak Nabi itu tidak bisa. Paham ya? Makanya ini penting. Sehingga kenangannya sahabat sama Rasulullah itu ya sholat. Sampai sahabat ditanya, terakhir kapan kamu melihat wajahnya Nabi? Ya ketika sholat terakhir itu di Imami Abu Bakar. Aisyah ditanya Fatimah, terakhir Nabi kalimatnya apa ya? As-sholat umati. Tapi tetap nyebut as-sholat. Semua. Lu itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Donald Trump malah iso, aneh-aneh. Nah makanya sebenarnya itu zaman akhir, tes-tesan sholat terus jadi karu-karu. Oh itu kias ma'al farik, cara ilmu usul pakai kias ma'al farik, kias tapi karu-karuan. Nah, tes-tesan sholat ya mesti bener Mustafa lah. Sholatnya mau merem terus mau antem. Terus apa Mustafa layak presiden? Ben Indonesia bangkrut. Enggak privat gak nurukin, pek. Ono laporan perbankan, ono komane, bulat. Nanti matematika, pokoknya laporan gak ono koma, bulat. Padahal koma neng bank bisa triliunan. Tapi agar koma bulat no ya. Hanya santri wis biasa, misalnya badi 900.000. Mbak badi 200 ya, saya umur pokoknya bangsa koma itu apa ya? Angel bulat. Sering. Umur berapa terus? Qala syair Abu Nuwas. Dawa sapa syair rupane Abu Nuwas bidomino iklan domainun wal bilwabi kan. Jadi asli ejaane Abu Nuwas, tapi ning Jawa dadi Abu sinten? Wong Jawa tukang ngelek jeneng wis punane kok biasa. Ayo, bisa ku ana wali alim senengane ngarang kitab jenenge Mbah Sato. Sapa kan? Mbah Sato sing ngarangi anak Thalib. Ning daerahku ana wali jenenge jare Mbah Seto, Pak. Madana. Sato dadi. Ayo Abai Sunan Ampel di Ibrahim As-Samarqandi. Jadi Asmoro. Ono Asmoro Barakupon. Ayo wong Yogya iku ben ro syahadat. Dadi diwarisi Sunan Kalijaga syahadat. Menculot dadi wong dadi ana wong Jawa ngeleh jenenge rasa kaget paham. Punane kuno tukang apa? Ngeleh. Syahadaten dadi sekatan. Mau lho jadi mulut kan. Ya, tapi ya apik iki ana sisa-sisa nopo. Mane sampai ana sing mitosno apa wayang lho. Jare Semar wis Samirna. Apa? Cita ku togok ya. Togok ku togo terus kita sing apik Petro yo. Petro lho iso kan. Berarti kayak Nusantara. Jadi
Itu kan firqah 73 ketambahan 1 74. Islam no. Tapi di dorat umum enggak, ya itu ahli sunnah ya itu. Ahli sunnah wae orang sama. Tapi serama masalah jeneng wae. Cara kula wis santai. Gua sering takut ya, ke sama ada tujuh Islam Nusantara setuju wae. Ini kan berarti ada idealis aku nih buku. Wong sampean sing ngitung jawabanku ya pangeran ra kowe wae. Wis 707 ra penting, men pangeran maklum itu. Yo ya aneh-aneh wae. Ngono kok takon. Urusane pangeran. Qala syair Abu Nuwas. Ya maca Abu Nuwas, Abu Nuwas. Abu Nuwas ya, ben Indonesia, no. Bidominon wal wawi ismu di jenenge Abu Nuwas wal Hasan bin Hani. Pasabab talqibi utawi sebab dilakopnone Abu Nuwas di Abi Nuwas lan Abu Nuwas iku ngene kana ana iku lagu kedhi Abu Nuwas apa dawa banane duweni driji-driji tanu sane kang obah-obah. Jadi senengane iku ngobah-ngobahno drijine. Cara bahasa Arab iku obah iku maknane nawas ayat tata harokan itu obah terus ala ati yang atase pundak. Ngucape ngene mbah krito. Dzunubi in fakartu fiha kasiratun wa rahmatu rabbi min dunubi awsal. Dzunubi utai pira-pira dosa ingsun in fakartu lamun mikir ingsun dia ing dalam dunub itu kasiratun ah. La wa rahmatu rabbi utai rahmate pangeran ingsun min dunubi sange pira-pira dosa ingsun iku awsal luwih jembar. Dosaku ki kula akoni kathah Gusti tapi rahmate jenengan luwih jembar. Wa ma tama ilan ora ana te tama ingsun fi sholihin ing dalem amal saleh. Amil ku umpama lamun ngamal ingsun luwih kula ora tomak manane arep-arep. Kula arep-arep rahmate jenengan itu bukan karena kesolehan amal saya. Itu tidak cukup. Kesalehan amal kita itu tidak cukup untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena pasti terbatas. Soleh kita pasti apa walakinani tetapi ini utai saat temen ingsun fi rahmatillah itu rahmati Allah itu atma itu tomak sapa ingsun to berharap sapa ingsun. Jadi intinya arep-arep rahmati Allah mergo jembare rahmati Allah, bukan kapasitas amal kita. Nah, kalau amal kita tidak cukup. Karena misalnya kita sholat, siapa yang menjamin sholat Anda lolos atau sesuai kriteria sholat? Tapi nak rahmati Allah mesti jembar. Dua te Allah iku Allah maula yatuh bendera ingsun. Allah dikang dua kang delati kholi idat sing nyetan. Kulo niku sakjane pengen ngaji sause tanggal 20, tapi tanggal 24 itu sing Rabi pernah guru mantu. Santri kulo pas niku nggih Rabi terus. Wah, pokoknya kacang orang rabi itu kan di musim nopon. Dino itu orang telu, sing terkait kulon telu. Kabeh nganggep kulon ulakon, ono sing kon ngakat, ono sing kon dongak nompo. Repot. Aku meninggal gitu. Maksudnya repot itu rabi iso bareng-bareng. Kemarin kiai ini podo, jadi oleh dia tanggal itu. Dino itu tak, cara tak tekan iki ono 7 gitu, sing kawasan kutok. Tak tampil kok podo piye jadi mergo hitungan Jawa kan. Podo wah. Ini Nusantara bener. Jadi Jawa itu ada hitungannya. Gua tahu apa mau layak do bendera ingsun aladi. Rupane dat wa kang teladi khalibu dat sing gawe ingsun. Wa ini lan satu ingsun lalu paring apa yo abdun ku kawula. Ukiru kang ngakoni sapa ingsun wa akhdhu lan tunduk sapa ingsun. Pak iya aku mong kelamun ana apa bukrono sifat nyepuro ya padhalika mongko te sepurane Allah rahmatan iku dadi rahmat tenan. Wa intakun lan namun ana apa alukro sing liya ora disepuro pama mongko apa. Pama mongko te apa ana yang ingsun asnawi iso agawe ingsun. Maksudnya kalau ora disepuro pangeran terus aku iso apa. Ya kula cerita kiai yang paling saya kenang tuh begini, ini rumakno tenan. Meskipun cerita itu analogis, artinya analogis itu kias. Bahwa orang yang nggak pernah maksiat mulai kecil sampai tua. Singkat cerita orang ini kira-kira umurnya 80 tahun mati. Tapi pangeran, kenapa sekarang kamu di surga? Karena saya selalu taat dan tidak pernah maksiat. Ini bukti kalau surga ada karena amal. Bersama Allah, ya sudah kamu di sini 80 tahun saja. Kaget dia. Kenapa kamu kaget? Yang saya ketahui ya Allah surga itu selawas-selawas. Ya jarimu kowe mlebu swarga mergo ngamalmu. Nek mergo ngamalmu ya 80 tahun, kowe ngamal 80 tahun ya swargamu 80 tahun. Sing iso selawase ku rahmatku, nak ngamalmu ora cukup, ngamalmu 80 tahun surgamu kudu 80 tahun wong kowe muni sebab amalmu. Jare saya iku nggih mun Gusti mboten krana ngamal kula, krana fadhil jenengan jare pengen wis kliwat gak isto. Ini makanya kita harus yakin di swarga iku mergo fadhil. Lah wong saiki ra iso ngaji bareng ana muni ngono, swarga fadhil mergo amal. Nek ngono ora usah amal, wong stres iku, paham ya. Maksude ku ora ngono.
Ngamal itu bukti ikrar. Misalnya kita sujud sholat, itu bukti ikrar nak Allah itu benar. Paham ya? Soal kok mlebune swarga kita mergo fadhile Allah, karena ikrar itu kebutuhan. Ikrar itu kebutuhan. Saya tak bedai. 2 ditambah 2 itu berapa? 4. Jawab 4 itu kebutuhan. Karena kita punya akal, mengatakan 4 itu kebutuhan. Lalu sama yang ngetes kamu dikasih hadiah uang 10.000. Ada gak hubungannya uang 10.000 sama jawaban 4? Gak ada. Jawaban 4 adalah kebutuhan hakiki kebenaran. Sementara bonus adalah haknya yang mengasih. Nah kira-kira kayak gitu surga dan neraka. Kita mengatakan Allah Tuhan itu kebutuhan kebenaran hakiki. Memang kita harus mengatakan Allah itu Tuhan. Kemudian Allah memberi bonus kita masuk surga, itu haknya pemberi. Paham ya? Sebab itu misalnya terus kita tak kok ingin mus 2 tambah 1 2, nak jawab 4 mus tetep rata kei popo. Terus Mustafa berhubung kapitalis, tak jawab 5 timbang rantuk popo. Lha iku stres orang. Enggak jawab stres orang. Stres. Jadi saya ulang lagi, kebenaran itu kebutuhan kita, kebutuhan akal kita, kebutuhan hakiki. Malahnya Allah genate duka, masyhur ning hadis qudsi. Ilam akun akhluqu laulam akhluq apa hadis. Laulam akhluq jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Dadi Allah kadang nggih cara manusa ngenes. Laulam akun, umpama ora ana sapa ingsun laulam akhluq, umpama aku ora gawe swarga neraka, apa kowe terus sida nyembah aku? Mergo roh kelakuane wong nyembah pangerane mergo demi mlebu. Mulane pangeran tak umpama aja aku ora gawe swarga terus kowe ora sida nyembah aku. Ya mboten situ Gusti, lha gunane apa? Lah kok aja sampe dadi jenis sing ngono iku kok aja sampe. Mulane kula direncana kenal malaikat tak kon nyekeli sing ngene iki lho. Kula nak malaikat Ridwan itu gampang, penting kenal malaikat. Dekne gak minat narik kita ning neraka. Ridwan wis gampang, wis ning area aman apa? Jadi misalnya kita bedai Mas, 2 tambah 2 berapa? 4 itu kebutuhan hakiki objektif. Terus saya punya niat baik, sing jawab 4 tak kasih uang 1 juta. Tapi kan uang 1 juta dengan jawaban 4 kan nggak ada hubungannya. Tetap 2 tambah 2 itu 4, ada hadiah maupun tidak ada hadiah, ada servis maupun nggak ada. Ya sama, ketuhanan Allah itu hakiki. Allah ngadiai swarga cek ora, tetap Allah itu pangeran. Mana Allah tahu mempertanyakan, "Cum, misalnya aku ora gawe swarga terus kira nyembah aku." Kok jawab iya, wah. Celek tenan niku. Mulane cara pangeran, mulane ngaji Quran sing tetep minimal kados kuwi. Mulane Allah ngitopi ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Cung kowe iku sing penting berstatus hamba se. Ning dinggon jenenge hamba pokoke dikongkon nurut se. Lagi buat kuli jannah. Tapi status kehambaan kita ini tidak ada. Kita semua tuh angkuh sekali. Wong hubungan mbek bose je hitung-hitungan. Misalnya Ruhin nganggep aku sekiyaine, iku wae tak kongkon perhitungan ra pantes. Kali Ruhin tak kongkon di Jakarta, ini Jakarta iki tiket iki. Opae piro, Bos? Iku ora pantes. Ambek guru ngomong ngene ra pantes. Iki ambek Allah dikongkon Allah hitungan iku ora kawula blas. Iku mitra dagang. Padahal Allah la syari kalah. Allah ora nimo mitra. Hubungan kita dengan Allah itu mau satu ubudiyah. Mulane fadhuli fi ibadi. Lha iku maca Quran tenan. Lagi wadhuli jannah. Lah iku ora wong sembrono. Lan kula kadang muwang kalau ya Allah ya Allah bodo waras. Mulane latih ikhlas mujilah. Kan kula sampai ngelatih ikhlas itu termasuk kula kiai ra seneng disowani. Karena tadi sekali saya nerima sowanan nanti yang sowan itu enggak ketemu aku gak nyaman. Kamu ngaji orang ketemu Gus Bak gak marah. Artinya kamu enggak karena ilmu demi ketemu saya. Saya juga gitu, mungkin sama manusia nak ditamoni wong happy, raine ganteng, ceria, tamoni sofa sumpah, kok salahno pangeran. Iki Umi Maktum kok kowe gremeng kan. Ana menisan ngene kan sama, arep-arepmu aku mulang ikhlas kowe ngaji ikhlas, sebuah kok totalan. Kok syukurane nang swarga ora khataman. Paham kan gak usah bayar dulu kan. Cara Salman Al-Farisi ngono, Salman Al-Farisi bar buka Baitul Maqdis dijak syukuran besar dan dari Salman congkok itu syukurane nang swarga. In dakhaltul jannah fa ana karib wa in dakhaltun nar fa ana laib. Wah aku nak ning swarga berarti wong terhormat. Syukuran tunggu tak undang. Ya enak gratis swarga. Tapi aku direncana engko syukuran ning swarga. Tak undang lho, yakin tak undang.
Tapi nak ora ketemu awas. Nak ketemu di mana kamu? Apa ora usah syukuran, mari ketoron asih ra ketemu. Nek kapan-kapan syukuran, rukun susul, malah khatam jalan nyembelih sapi. Ini kan. Tapi dia sing kon masak. Masak wong radian kabeh terus dikakno denen lah. Ya jadi latih ilmu itu berdasar hakikat. Mane pangeran nak nyifati dadi iku hak apa qala fal haqqu wal haqqu. Jadi 2 tambah 2 4 itu barang hak ora ono hubungane mbek servis sosial. Jadi 1 tambah 1 ya 2, jatuh hadiah atau hadiah ya 2. Kemudian yang bertanya ini punya kebaikan kamu dikasih hadiah, tapi ini nggak mengikat, nggak ada hubungannya. Tetap 1 tambah 1 itu. Oh, coba mendingan 1 tambah 1. Jangan kayak inopo. Taruh poka ipopo tak jam 15. Misalnya pangeran kon, "Cung kowe nyembah aku, ya aku pangeran." Lah kayak inopo Gusti? Ya ora tak kayak ipopo, ora usah Gusti. Atau nyembah Firaun sing kayak dhuwit. Oh, celaka. Mulane ojo geman sithik-sithik materi, ojo geman milih presiden materi, milih bupati materi. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, sok mben barokah bumi dicabut, nak wong wis bahaya imaman la yubairu illa lidun. Ya, mbek imam ya faktore mate. Sok ben barokatul ard dicabut. Lah saiki wis ngono. Ana Indonesia jare kaya raya urip ora karu-karuan. Wis barokatul ard milih RT, milih ketua opo wae. Duit. Saya karek milih ulama sing duwe, mulane rasa diterus paham. Ya mergo iki ana kompetisi fair nang ulama. Germatane kita bener, rangne enak cek payu. Ben nek kompetisine dhuwit pisan sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Mulane sampeyan barokatul ardi iku nah saiki ora somben nabi ngendikan somben kan nabi. Saiki wis entek sombene. Ya saiki ku keadaane wis ngono kok cek waca somben bang rasa iki. Somben diwaca zaman Kanjeng saiki yo wis apa dhisik-dhisik. Wis suwe apa? Wis suwe sae. Bocah ora waras. Ane Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qol. Man desapane wong aroga ngarepno sapa man Allah yiko. Iki di maca dungane Kanjeng. Man desapane wong aroga ngarepno sapa man Allah yiko. Yen to ora ngandhekno sapa Allah, ora ngandhekno ing man sapa Allah apa. Ala qabihi amalihi ing atase ndeke amal-amale. Wala yansura lan orang gelar sapa Allah lagu maring man diwanan ing bumi. Wong sing kepengin ora dipermalukan Allah di depan umum untuk membaca buku-buku kejelekannya dia. Jadi gak dipertontonkan kejelekannya. Faliat mongko donga sapa wong dia ada doa lan ikhlas donga. Iki dawuh Kanjeng Nabi itu buri-buri salaten ing dalem saben-saben bar napa salat. Bahwa tihadat doa iki Allahumma do'wani nate kula sukano. Soal redaksinya beda-beda. Kalau riwayat ini begini, tapi mau podo sing nate yen kula ulangno jenengan. Allahumma do'wa inna maghfirataka. Kalau dulu di kitab Hayat Soba kan langsung maghfiratuka nggih. Ini wonten inna, tapi mboten napa-napa. Inna maghfirataka satune sepurane jenengan iku arjalu ka arep-arep min amali dibanding amal ingsun. Jadi kita berharap rahmatnya Allah itu karena jembare rahmatnya Allah, bukan melulu mengandalkan amal. Intinya jumlah maghfirah Allah itu lebih menjadi harapan kita karena maghfirah Allah tidak terbatas. Wa inna rahmataka lan satana rahmate panjenengan awsaul wa jembar mindam ditimbang dosa iki. Allahumma do Allah ilam akun namun ora ana sapa ingsun ahlan layak an ablugo ing yen to nyampe ingsun nyampe rahmataka ing rahmate panjenengan. Jika saya tidak layak untuk sampai ke rahmatmu ya Allah, fa rahmatuka mongko te rahmat panjenengan ku ahlun iku layak antabluwa yen to tumeka apa rahmat ini. Jika saya dengan kapasitas saya tidak layak mendapat rahmat engkau, maka rahmat engkau tetap layak mendapatkan saya. Itu nyata, kula ngrasani. Ane kula suwun sing seneng kula ndonga yo sering-sering banget. Imane dijogo. Ndonga yo kadang-kadang wae imane dijogo. Kita untuk rahmati Allah zaman urung untuk amane Allah ya zaman sedurunge donga. Untuk kabeh fasilitas tauhid ya zaman urung ngaji. Iku nunjukno kabeh iku minab. Saiki sampean tak bedhe, rungokno tenan. Kayak kula mulai cilik kan urip. Umume cah cilik kan ya dolanan nek keran, kadang golek manuk, golek pitik. Pokoke yo seneng. Paham nggih napa? Seneng banget jenenge cah cilik. Main apa saja seneng.
Padahal pas iku yo ora kenal pangeran, yo ora ndonga yo seneng. Bareng wis tuwek ape seneng wae kok cek repot, kudu duwe dhuwit, kudu bojo nriman, kudu duwe tangga sing apian, cek kakean cangkeme. Zaman rung roh apa ya wis iso. Nak ngono seneng iku peparinge. Paham ya? Saiki ana wong nyun sewu misale dadi lonte umur 20 tahun. Bareng dadi lonte umur 20 tahun pertama entuk rezeki iku mergo dibokeng regane 1 juta. Hari kedua dibokengnya regane 500.000. Terus muni ngene kan. Lah nek aku ora dadi lonte mangan kon. Lah genane umur 20 tahun rong dadi lonte ya iso mangan. Mulane transaksi sekarang tuh goblok. Mulane kowe jugeman dadi PNS tambah kafir, dadi guru malah dadi kafir. Kowe bareng dadi pedagang malah kafir. Ora kok kafir dadi ora mukmin mboten kan ngono iku wae. Zaman urung dagang ya tahu seneng. Zaman rong PNS ya tahu seneng. Zaman rong dadi mubalek ya tahu seneng. Lu bareng wis dadi mubalek larise pedak mulut terus nara mulut disumpek kabeh. Lha kok apa-apaan nan rahmate Allah zaman kita orang jaluk ya wis dikek. Mulane kula nu mboten kula nyuwun sewu ketika saya sekarang ngaji di Jogja dan yang ngaji banyak itu tidak lebih senang. Karena dulu ketika saya orang kenal sampean ya seneng, aku zaman ngontrak melarat tuh ya seneng. Mergo aku sampai pangeran. Sering sholat, sering dhewean ning kamar ana sing ganggu. Malah aja kenal kowe iki rada masalah. Udah brutu kaji mbok paham ora ya ora roh. Kowe entuk ganjaran wong golek ilmu. Kula nate diomongi santri ya rada krajar, santri sarang tapi kanca kula. Gus jiran mbek kula ganjarane kata kula kok iso. Hadise wong golek ilmu iku mlebu swarga. Sampeyan ra golek wis entuk. Wah, semane tenan. Dadi hadis iku kanggo kita sing golek, sampeyan ra mlebu hadis wis entuk. Wah, sembrono juga. Lah aku ape bakar iso nyenteke sapa sing golek ilmu digampangno mlebu. Wah, iku sing golek lho, ora sing entuk. Sembrono. Ya rada kalih kok riyen zaman kula teng sarang sering wakil kula. Nganti saiki wis dadi kiai. Sekarang jadi kiai, dia kalau pancet ya kalah aku jenengan, tangkem wah. Dia kurang atau kurang ajar, jadi kiai kurang ajar. Dia kurang pati senang mulang, nanti diomongi masyarakat. Pak ya jenengan kurang senang mulang, ilmunya akeh orang mulang. Terus piye ki nyalahno aku, gege nyalahno jenengan. Aku tahu golek ilmu, jadi dosaku wis ilang, wis golek ilmu. Aku wis ra golek ilmu nyalahno kiai. Jadi aku kuat nih bos. Man saya ke kawan cetokan. Kalau nanti itu, jadi dia alasannya enggak. Dia jarak. Aku banyak nak keping untuk ilmu. Kau nak engkau kecekal, itu jenis gak boleh. Jadi dia jarak. Dia orang untuk ilmu cari jarak bener. Apa ke madal pemono? Jadi golek terus orang perlu apa? Kecekal. Ben lebu hadis. Sopo sing golek ilmu. Kan orang hadis sing nyekel. Lah kiai kan wis nyekel kan wis iso. Hadisku rai kula dol lah. Hadisku malah ulama warasatul anbiya. Lho piye Gus kok adu ati? Lah kowe kadu. Kalau baleni malih. Jangan sampai kita ini menjadi kafir. Kafir lughat tentu bukan kafir tidak mukmin, enggak kafir apa? Lughat. Kafir lughat itu ka'ala in sakartum la zidanakum mala'i kafar. Coba misalnya gini. Misalnya saya orang kaya karena pedagang. Kemudian setelah kaya saya bilang gini. Wah, saiki seneng duit kuwate karyawan kuwate. Dia berarti menafikan puluhan tahun yang dekne seneng mau terima diutangi wong 10.000. Yang dekne seneng perkara dikai harapan konco. Yang dekne seneng terima untuk kontrakan murah. Kita ini puluhan tahun punya kisah seneng dengan hal-hal yang kecil. Karena Allah punya kemampuan seperti itu. Bareng maafan kok mudine seneng perkara maafan kan kurang ajar tenan. Dia menafikan nikmati Allah 20 tahun yang lalu. Coba zaman ke SMA. Mungkin digratisi uang numpak sepeda motor gak dicoba lu sekolah era karuan mergo selisih duit 2.000. Pelatihan dadi kiai bojo ngamuk terus salami template tanggo 20.000 seneng era karuan bareng dadi mubalek kena narik mergo kebutuhan tinggi. Wah aku tetep engkar nganti mati tak lawan nganti ngarepe pangeran tak lawan kelakuan tak lawan. Kowe aja sing lawan gak imbang, aku sing lawan. Ana kelakuan. Lu saya sampai sekarang ini saya ada sombong. Saya sampai sekarang itu biasa. Anak saya mulai yang barep, yang kedua, yang ketiga. Itu biasa sampai sekarang butuh sesuatu yang di atas 200.000.
Sampai sekarang dibilang, Pak kalau setelah saya di Bapak kalau setelah dari Jogja saya belikan. Sampai anak saya yang paling kecil. Karena nggak pernah keluarga saya mendewa-dewakan materi. Jadi biasa keinginan tertunda itu ya. Padahal tanpa saya kerja pun saya mampu. Tapi memang tak tradisikan seperti itu. Nah, aku roh anak-anakku cilik dolanan nekeran, hujan jujusan semua aku nangis. Mergo Allah di sifat sing abadi wa annahu wa adhaka wa abka. Allah sing maringi kowe iku iso guyu lan maringi kowe iso sak cilik-cilik dolanan hujan-hujanan iso. Puluhan tahun mereka senang hal-hal yang dan Allah mampu memanage anak yang melarat-melarat di seneng dolanan. Lali nak wong tuane. Bocah ABG wae kaya ra karuan lali nak wong tuane dadi TKW. Coba saking pintere pengiran memanage senenge kawula. Bareng tua-tua lali syaratnya seneng balik kodang, syaratnya seneng PNS untuk sertifikasi, syaratnya seneng jadi wali sing suanane akeh. Apa-apaan seneng ora usah syarat, pokoknya anggere pengiran ngrasakno rahmat itu seneng wa anna wa ataka wa abga. Lan kula mboten nanti kampungan bos. Kuwi nang swarga tak protes yakin. Lan aku direncana kenal malaikat-malaikat mung takon nyortir sing mentale ngono. Kampungan banget, coba ya tadi ono wong nyuwun sewu lho, misalnya dadi lonte umur 20 tahun bareng roh rasane iso mangan mergo dhuwit kok hasil lonte terus muni nak aku ra dadi lonte mangan apa oleh 20 tahun yang lalu sebelum jadi lonte apa dia ada makan paham ya? Apa dia ada senang copet juga begitu, maling juga begitu. Sebelum dia jadi copet apa tidak pernah punya uang, apa tidak pernah senang kan juga pernah senang di dunia soleh juga gitu, di dunia soleh sudah saya puji sebelum jadi mubalik apa tidak pernah senang. Sebelum jadi ustadz apa tidak pernah seneng, sebelum jadi hafid apa tidak pernah kayak aku sebelumnya kenal sampean kabeh apa ora seneng zaman nek yo mlarat yo seneng ah. Urip pangeran damai ora ono sing ganggu. Yo seneng ae. Saiki yo seneng mergo betan ono yo seneng ae lah seneng. Nggo rame-rame napa. Dayo latih urip iku fatuli bi ibadah. Lah mulane besok kan mati yo ngono. Gusti, ketika saya hidup, iya gak tahu caranya kenapa saya hidup. Saya kira, kenapa kamu hidup? Kamu udah ikut noto paru-paru, gak ikut noto jantung, gak ikut noto oksigen. Tahu-tahu hidup. Berarti hakikat kita hidup tuh tahu caranya enggak? Enggak tahu hidup. Nah kalau begitu kenapa kamu mati takut? Aku nak seneng lemah, terus caranya urip piye? Zaman kowe urip lah ora roh carane. Berarti ya ngene Gusti mati game pun. Zaman urip kowe ora roh carane urip, mengke mati ya ora roh meneh. Cuma kula tetep roh nak anak ka ala kulli syai'in qadir. Iku kawula tenan niku fatuli ibadi buat kula. Saya ora logika. Menurut logika mbahmu. Yo tobat yo. Yo tobat yo. Nggih, nggih supaya kok. Tapi wis keren ini jawabnya wis keren. Ya, semoga jika amal saya tidak layak mendapat rahmatmu, maka rahmatmu yang layak mendapatkan. Iku mau. Misalnya kepengen seneng atau pikirannya uang ngenteni di duwe kan tadi jadi pegawai negeri jadi kiai top jadi mau balik kondang ora usah ngono nak kowe kepengen seneng Allah duwe carane nyenengno kita tanpa itu semua mergo Allah di sifat apa wa annahu wa adhaka wa abka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.